Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Kami beranggotakan yang pertama ada Anissa Arum Kusuma, yang kedua ada Risma Rizkiana, yang ketiga Erma Marliana, dan saya sendiri Nabila Hasna Fikrianza. Oke, langsung kita mulai ya. Yang pertama ada pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua ada ciri pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, memberikan kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Yang ketiga, ada memberikan kesempatan pada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama di seluruh daerah dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan serta fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam. Selain itu, ada upaya untuk melindungi dan mendukung peri kehidupan secara terus-menerus. Yang terakhir, ada menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik masa kini maupun masa datang. Yang selanjutnya yaitu ada skema pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan nasional menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar pembangunan, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut pada pembangunan nasional, memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan tiga pilar pembangunan secara proporsional. Sejalan dengan itu telah diupayakan penyusunan kesepakatan nasional dan rencana tindak pembangunan berkelanjutan. Di dalam skema tersebut yaitu yang pertama ada ekonomi, yaitu pertumbuhan, efisiensi, dan stabilitas. Yang kedua ada sosial, yaitu pemberdayaan, peran serta, dan kelembagaan. Dan yang terakhir ada lingkungan, yaitu keanekaragaman, sumber daya alam, dan juga pencemaran. Ada 3 tahapan pembangunan berkelanjutan. Fase pertama yaitu ada economic productivity and ecological sustainability need to be reached and balanced in development. Untuk fase yang kedua yaitu Economic Productivity and Ecological Sustainability, Social Justice need to be reached and balanced out in development. Yang fase terakhir yaitu ada Economic Productivity and Ecological Sustainability, Social Justice and Political Participation and Cultural Vibrancy need to be reached and balanced out in development. Indikator kriteria pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada keberlanjutan ekologis, yang kedua ada keberlanjutan ekonomi sektoral, keberlanjutan sosial budaya, keberlanjutan politik, dan juga keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan pembangunan sebagai orientasi pembangunan. Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan ini mungkin diwujudkan melalui keterkaitan interlinkage yang tepat antara alam, aspek sosioekonomi, dan kultur. Mereka menyadari adanya batas-batas pemanfaatan sumber alam dan batas kemampuan biosfer untuk dapat menyerap kegiatan manusia meskipun melalui penugasan teknologi. Batas tadi dapat menjadi bersifat relatif. Karenanya, sustainable development bukanlah suatu situasi yang harmonis, yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu proses perubahan di mana eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi pembangunan dan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat ini dan di masa yang akan datang. Demikian pula perkembangan penduduk perlu diperhatikan dalam mencapai keberlanjutan pembangunan, dan karenanya jumlah dan perkembangan penduduk haruslah dalam keseimbangan dengan perubahan potensi produk ekosistem. Peran tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut Budiarjo dalam Buletin Tata Ruang tahun 2008, rencana tata ruang adalah suatu bentuk kebijakan publik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proses pembangunan berkelanjutan. Namun masih banyak masalah dan kendala dalam implementasinya yang menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Usulan yang diajukan Budiarjo untuk meningkatkan kualitas perencanaan ruang antara lain yang pertama ada orientasi jangka panjang yang ideal.
Yang kedua, penegakan mekanisme development control. Yang ketiga, penataan ruang secara total. Yang keempat, perlu peningkatan kepekaan sosial-kultural dari para penentu kebijakan dan para profesional. 5. Perlu adanya perhatian yang lebih terhadap kekayaan khasanah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang keenam, ada keunikan setempat dan kearifan lokal perlu diserap sebagai landasan dalam merencanakan dan membangun kota. Yang terakhir, ada pentingnya AMDAL terhadap pembangunan berkelanjutan. Pengertian, AMDAL merupakan suatu alat atau cara yang digunakan dalam mengendalikan perubahan lingkungan sebelum suatu tindakan kegiatan pembangunan dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena setiap kegiatan pembangunan selalu menggunakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya, sehingga secara langsung dan otomatis akan terjadi perubahan lingkungan. Dengan demikian, perlu pengaturan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam, daya lingkungan hidup, serta cara mengeliminir dampak supaya pembangunan yang lainnya dan berikutnya dapat tetap dilakukan. Manfaat AMDAL khususnya bagi pemerintah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, menghindari konflik dengan masyarakat. Yang ketiga, menjaga agar pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, manfaat AMDAL bagi masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada mengetahui sejak dini dampak dari suatu kegiatan. Yang kedua, ada melaksanakan kontrol. Dan yang ketiga, terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang tepat. Jika ada yang ingin bertanya, bisa di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya.